Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina wa rasulina wa habibina wa qudwatina wa sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma iftah 'alaina futuhal 'arifin bihikmatik wansur 'alaina rahmatak wa dhakkirna ma nasina. Ya zal jalali wal ikram, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat wal hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita selalu bersyukur kepada Allah setiap nikmat dan rahmat yang kita rasakan, terutama nikmat ketika kita diberikan oleh Allah semangat untuk bisa beribadah kepadanya dan diberikan kesempatan kepada kita untuk melaksanakannya dan dimudahkan kita untuk bisa menyelesaikannya. Ini merupakan nikmat yang besar bagi kita, yang lebih besar daripada nikmat-nikmat duniawi lainnya. Kemudian salat beserta salam juga tidak lupa kita sampaikan untuk Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Ma'asyiral muslimin wal muslimat yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kita kembali melanjutkan apa yang disampaikan oleh Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, yang beliau ini diberikan gelar oleh para ulama dengan gelar Hujjatul Islam, di mana melalui lisan beliau agama Allah Subhanahu wa taala ini terpelihara beratas dasar-dasar ilmu yang telah beliau sampaikan. Maka kita mengkaji apa yang beliau sampaikan ini, yaitu tentang rahasia zakat. Kemarin kita sudah sampaikan tentang beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh setiap orang yang ingin ketika dia mengeluarkan hartanya, baik itu zakat yang wajib ataupun infak sunat, yang semuanya itu akan menjadikan dia orang-orang yang berbahagia di hari akhirat. Maka harus ada beberapa hal yang dipahami, kata beliau. Maka yang pertama adalah memahami makna daripada diwajibkannya zakat itu kepada hamba-hambanya. Maka di sini ada 3 makna yang harus dipahami, kata beliau. Yang pertama adalah memahami bahwa mengeluarkan zakat ataupun mengeluarkan infak daripada harta itu membuktikan kebenaran tauhid seseorang. Maka apabila ada seorang hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang menyatakan bertauhid, yang menyatakan akidahnya benar, maka itu harus dibuktikan apakah dia mampu memberikan harta yang dicintainya di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah tidak ingin kecintaan kepadanya itu bercampur dengan kecintaan seorang hamba kepada yang lain. Dan kecintaan kepada harta ini merupakan kecintaan yang luar biasa. Maka banyak orang menghabiskan waktunya, bahkan menghabiskan tenaganya untuk mengumpulkan harta itu.
namun Allah ingin supaya kecintaan kepadanya tak bercampur dan kecintaan kepada harta yang dianugerahkannya kepada para hambanya. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada hambanya itu untuk mengeluarkannya di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di sini Imam Al-Ghazali mengatakan bahwa orang yang memahami bahwa maksud daripada mengeluarkan zakat adalah membuktikan kecintaan kepada Allah, maka orang dalam hal ini terbagi kepada 3 tingkatan. Tingkatan yang tertinggi adalah orang-orang yang tauhidnya betul-betul jujur, betul-betul mantap. Kalimat syahadat la ilaha illallah yang dia ucapkan itu betul-betul tertanam kuat dan keluar dari hati sanubarinya. Maka orang yang seperti ini, mereka akan memberikan apapun yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepadanya ketika Allah meminta itu kepada mereka. Maka di sini Imam Al-Ghazali memposisikan sebagaimana Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, di mana dia menghabiskan semua hartanya, bahkan ketika ditanya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma abqaita li ahlik?" Apa yang kau tinggalkan untuk keluargamu? Maka Abu Bakar menjawab, Allahu wa rasuluh, Allah dan Rasulnya. Sedangkan Umar bin Khattab radhiyallahu an, yang merupakan khalifah yang kedua, ketika ditanya kepada beliau, "Ma abqaita li ahlik?" Apa yang kau tinggalkan untuk keluargamu? Dia menjawab, misluhu, yang semisalnya. Artinya apa? Dia hanya mampu menginfakkan separuh daripada hartanya itu, sedangkan Abu Bakar mampu mengeluarkan semuanya. Maka ini tentu merupakan tingkatan keimanan, ketauhidan yang sudah sangat luar biasa. Kemudian tingkatan yang kedua adalah di bawah itu sedikit, di mana dia masih menyimpan hartanya. Dia tidak mengeluarkan semuanya, tetapi dia menyimpannya itu bukan untuk menyenangi ataupun bersenang-senang atau menikmatinya, tetapi dia menunggu saat-saat di mana dia akan mengeluarkannya. Dia menunggu saat-saat di mana dia ingin mendapatkan pahala terbesar ketika dia mengeluarkannya. Maka orang tipe yang kedua ini, mereka akan memberikan apapun ketika ada yang membutuhkannya kepada daripada harta mereka. Maka ikhwat fillah rahimani wa rahimakumullah, mereka tidak membatasi keluar harta mereka hanya pada zakat-zakat yang diwajibkan saja. Jadi tidak hanya yang wajib, mereka juga melakukan yang sunat, tetapi tidak mereka berikan semuanya, tetapi mereka menunggu waktu-waktu fadilah, waktu-waktu tertentu. Dan para tabi'in rahimahumullahu ta'ala, mereka berpendapat bahwa dalam harta itu ada hak-hak selain zakat. Di antara Imam An-Nakhai, Imam Asy-Sya'bi, Imam Atha, Imam Mujahid. Bahkan Imam Asy-Sya'bi berkata setelah dia ditanya, apa pertanyaannya kepada beliau? Hal fil mali haqqun siwa zakah? Apakah pada harta itu ada kewajiban lain daripada zakat? Makna kewajiban di sini berarti hukumnya wajib, ya, seperti zakat juga. Apa kata beliau? Qal, dia mengatakan ya. Ama sami'ta qaulahu ta'ala, bukankah engkau telah mendengarkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa atal mala ala hubbihi dzil qurba wal yatama wal masakin wa banas sabili was sa'ilina wa fir riqab. Dan dia memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, kepada anak-anak yatim, kepada orang-orang miskin, kepada ibnu sabil, kepada orang-orang yang meminta. Artinya apa? Selain zakat yang dia keluarkan, masih ada kewajiban lain yang harus dia berikan. Dan juga para ulama ini berdalil kepada firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa mimma razaqnahum yunfiqun. Dan mereka menginfakkan dari sebagian rezeki yang telah diberikan kepada mereka. Maka kata para ulama, ayat ini tidak terhapus hukumnya oleh ayat zakat. Artinya apa? Sebagian para tabi'in
sampai memposisikan wajib sebahagian infak selain daripada zakat yang telah diwajibkan itu. Namun dalam hukum fikih, kata Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, kalau kita mengkaji dari sisi fikihnya, kata beliau, maka kewajiban kita membantu orang lain itu hanya sampai pada tingkat fardu kifayah. Kalau seandainya orang itu betul-betul membutuhkan, betul-betul sangat, kalau dia tak mendapatkan infak dari yang lain, mungkin barangkali kehidupannya akan terancam. Maka posisinya itu, kata para ulama, kata Imam Al-Ghazali, itu hanya sampai pada fardu kifayah. Kenapa? Karena tidak boleh menyia-nyiakan nyawa seorang muslim. Namun demikian, mungkin kata beliau ada dua solusi. Solusi yang pertama, kata beliau, adalah bahwa orang yang Allah berikan kelapangan rezeki itu dia memberikan kepada orang yang membutuhkan itu dalam bentuk hutang. Jadi dipinjamkan pinjaman. Kenapa? Karena memang tidak ada kewajiban lain bagi mereka selain daripada zakat. Namun ada juga yang mengatakan bahwa dia harus memberikan bantuan pada saat itu dan tidak boleh dia memberikan pinjaman. Kenapa tidak boleh memberikan pinjaman? Karena orang itu sedang membutuhkan. Kalau diberikan pinjaman lagi, tentu dia akan merasa berat kembali. Namun dalam hal ini, kata Imam Al-Ghazali, ini posisi yang diperselisihkan oleh para ulama. Itu kalau dilihat daripada hukum fikih. Tetapi bagi orang yang berada pada derajat yang kedua ini, maka dia tak akan melihat masalah fardu kifayahnya. Selagi dia mampu, selagi dia punya, dan ketika dia melihat ada orang yang membutuhkan, maka pada saat itu dia akan memberikan dan mengeluarkannya. Alhamdulillah, kalau kita kaum muslimin semangat untuk membantu anak-anak yatim luar biasa. Tetapi untuk membantu fakir miskin ini masih sangat kurang. Maka bisa kita lihat infak-infak yang kita kumpulkan ini, itu untuk anak yatim itu setahun kita kumpulkan kemarin hampir 100 juta. Tetapi untuk fakir miskin sedikit sekali, hanya sekitar 20 juta saja. Itu pun kita campurkan fakir miskin dan sosial. Maka anak-anak miskin sebenarnya kepada masih ada yang harus disalurkan, tetapi keuangan yang tidak mencukupi. Maka kami mengajak kepada kita semua ini, kotak infak anak yatim, kotak infak fakir miskin, itu harus sama-sama kita isi. Kenapa? Karena terkadang anak miskin itu lebih membutuhkan daripada anak yatim. Anak yatim mungkin dia hanya kehilangan ayahnya saja, tetapi harta ditinggalkan banyak. Atau mungkin ibunya ibu yang kreatif. Ketika dia dapat ayah, mungkin ayah yang baru lagi, ayah yang bertanggung jawab. Sehingga anak yatim itu mungkin tak membutuhkan. Tetapi berapa banyak anak-anak miskin, dia punya orang tua, dia punya ayah, dia punya ibu, tetapi tak mampu memberikan kehidupan kepada mereka. Makanya ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, pada posisi yang kedua ini dia tak melihat lagi fardu kifayah atau tidaknya. Selagi dia punya kemampuan untuk itu, maka akan dia lakukan. Masuk kepada derajat yang paling rendah dalam mengeluarkan harta, itu orang-orang yang hanya membatasi hartanya itu dia keluarkan pada hal-hal yang wajib saja. Tidak dia tambah, tidak pula dia kurangi. Kalau umpamanya dia punya uang sekian miliar atau sekian ratus juta, zakatnya selesai dia keluarkan, hanya sampai di situ saja. Tak ada infak sama sekali lagi. Maka orang yang seperti ini masih termasuk orang-orang yang bakhil. Kenapa? Karena dia hanya memberikan apa yang menjadi kewajiban dia. Dan ini juga menunjukkan lemahnya kecintaan kepada hari akhirat. Lemahnya kecintaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah menggambarkan tentang orang yang seperti ini dalam Al-Quran, yas'alkumuha fayuhfikum tabakhalu. Apa kata Allah? Jika Allah meminta kepada kalian harta yang telah Allah berikan kepada kalian itu, dan bahkan Allah memaksa kalian untuk mengeluarkannya, tabakhalu, maka kalian akan merasa bakhil, merasa kikir. Namun ingat,
wa yukhdir ghanakum, dan Allah akan menampakkan nanti sifat-sifat kikir itu di hadapan yang lain, dan bahkan di hari akhirat akan diberikan gambaran oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jangan sampai kita berada posisi nomor 3, yaitu hanya sekedar mengeluarkan yang wajib-wajib saja, sedangkan yang sunat terlalaikan. Maka bagi orang yang ingin mengeluarkan hartanya untuk mendapatkan kebahagiaan akhirat, maka dia tidak hanya berpikir yang wajib saja, tetapi ketika dia mungkin menyimpan hartanya itu bukan sekedar tujuan untuk menikmatinya, tetapi dia bertujuan mencari kondisi tertentu di mana dia bisa memberikan infaknya di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini adalah di antara makna diwajibkannya zakat, yaitu bagaimana menghilangkan kecintaan kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala, terwujudnya daripada syahadat la ilaha illallah. Kemudian yang kedua, kata Imam Al-Ghazali, di antara maknanya adalah yaitu membersihkan diri daripada sifat bakhil. Maka bakhil atau pelit ini termasuk di antara sifat yang mencelakakan. Nabi mengatakan salasum muhlikat, ada 3 perkara yang mencelakakan. Di antaranya kata Nabi syuhul muta', itu sifat kikir yang diikuti, sifat kikir yang ditaati. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala juga memberikan sebuah berita bahwa orang-orang yang selamat dari sifat kikir, mereka orang-orang yang beruntung. Wa may yuqashuha nafsi fa ulaika humul muflihun. Barang siapa yang terjaga dari sifat kikir, maka mereka adalah orang-orang yang beruntung. Dan Al-Imam Al-Ghazali akan menjelaskan sifat bakhil ini nanti di dalam bagian yang keempat daripada kitabnya Ihya Ulumuddin, dan bahkan beliau akan mengajarkan nanti bagaimana cara kita untuk menghilangkan sifat bakhil dalam diri kita. Kenapa? Karena memang manusia ini diberikan oleh Allah sifat bakhil itu kepada diri mereka. Dan ketika suatu kali Nabi ditanya oleh seorang sahabat, "Ya Rasulullah, apakah sedekah yang pahalanya besar, yang paling utama?" Apa kata Nabi? Bahwa engkau bersedekah, innaka sahihun syahihun, engkau itu dalam kondisi sehat, kemudian dalam kondisi ada sifat bakhil, kemudian wa ta'mulul ghina, sedangkan engkau sedang berangan-angan menjadi orang kaya dan takut kepada kefakiran. Ketika mampu berinfak seperti itu, maka itu kondisi pahalanya besar. Kenapa? Badan sehat, harta banyak, kita sedang mengumpulkannya, ada pula perasaan takut miskin, ada pula kikir di hati kita lagi, kita lawan semua itu, kita keluarkan, maka pada saat itu kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah infak yang terbaik dan pahalanya yang sangat besar. Kemudian makna yang ketiga di dalam makna kewajiban zakat adalah itu syukur nikmah, itu untuk mensyukuri nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sholat, kita puasa, itu termasuk bersyukur terhadap nikmat jasad yang Allah berikan kepada kita. Sedangkan ketika Allah berikan harta kepada kita, maka bentuk syukurnya adalah dengan mengeluarkannya di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah bagian yang pertama yang harus dipahami oleh orang-orang yang ingin ketika dia berzakat, tujuannya adalah agar dia mendapatkan kebahagiaan di hari akhirat. Kemudian yang kedua, kata Al-Ghazali, itu fi waqtul ada, yaitu memahami waktu untuk menunaikannya. Di sini beliau mengatakan wa min adabil din at-ta'jilu an waqtil wujub, bahwa di antara adab orang yang agamis dengan orang yang soleh adalah menyegerakan zakatnya itu daripada waktu wajibnya. Maka untuk zakat ini kita boleh mengeluarkan lebih dahulu. Maka dulu ada sempat ketika di COVID itu MUI mengeluarkan fatwa
agar zakat fitrah itu dibayarkan lebih cepat. Kan waktu wajibnya itu adalah di pagi Idul Fitrinya, dan bahkan lebih dekat itu lebih dianjurkan. Tetapi diperintahkan untuk segera. Kenapa? Karena orang membutuhkannya. Maka ketika kita melihat bahwa banyak orang-orang yang membutuhkan kepada zakat yang ada pada kita, maka dianjurkan kita untuk menyegerakan mengeluarkannya dari waktu wajibnya. Apalagi seandainya kita mengeluarkan di waktu-waktu bulan-bulan yang dimuliakan. Umpamanya kita wajib zakat di bulan Syawal, maka tak ada masalah kita percepat, kita keluarkan di bulan Ramadan dalam rangka untuk mendapatkan kemuliaan daripada Ramadan itu sendiri. Ini yang kedua yang harus dipahami, bahwa tidak ada masalah dan bahkan dianjurkan, dan bahkan orang-orang yang kuat agamanya, dia tidak akan menunggu waktunya itu sampai habis. Mungkin sebulan, 2 bulan sebelum waktu wajibnya itu datang, ketika hartanya sudah terkumpul dan mampu dia mengeluarkannya, maka dia akan segera untuk mengeluarkannya. Kemudian yang ketiga, yang perlu dipahami juga dalam masalah zakat dan infak ini adalah al-israr, yaitu berusaha menyembunyikannya. Artinya ketika kita mengeluarkan harta kita untuk membantu orang lain, baik dalam bentuk zakat ataupun dalam bentuk infak, maka dianjurkan untuk menyembunyikannya. Dalam rangka apa? Agar terhindar daripada sifat riya dan sum'ah. Maka di sini Al-Ghazali berdasarkan pada hadis Nabi SAW dari Imam Ahmad, afdalus sadaqati juhdul muqilli ila faqirin fi sirrin. Hadis ini Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala menyampaikan kepada kita bahwa sedekah yang paling afdal itu adalah yaitu berusaha memberikan kepada orang fakir fi sirrin, dalam kondisi sembunyi-sembunyi. Artinya tidak diumumkan atau tidak dinampakkan mengeluarkannya. Dan sebagian para ulama sampai mengatakan bahwa di antara kebaikan itu adalah ikhfaus sadaqah, itu menyembunyikan sedekah yang dikeluarkan. Dan juga dalam hadis Nabi SAW yang masyhur tentang 7 golongan yang mendapatkan naungan di hari akhirat, di antaranya adalah rajulun tasaddaqa bi sadaqatin falam ta'lam shimaluhu bima a'tat yaminuhu. Itu seseorang yang bersedekah di mana tangan kirinya tidak mengetahui apa yang tangan kanannya berikan. Artinya jangankan orang lain lagi, tangannya pun tidak mengetahui. Dan orang yang seperti ini diantaranya mereka akan mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam riwayat yang lain Nabi mengatakan sadaqatus sirri tudfi'u ghadabar Rabb, bahwa sedekah sembunyi-sembunyi itu akan bisa memadamkan kemarahan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan bahkan Allah juga mengatakan wa in tukhuha wa tu'tuhal fuqara apa huwa khairul lakum, jika kalian menyembunyikannya dan kalian memberikannya kepada orang-orang fakir, maka itu adalah lebih baik. Apa tujuan kita menyembunyikan ini? Yaitu untuk terhindar daripada penyakit riya dan sum'ah. Dan bahkan kalau kita baca sejarah ulama dulu, bagaimana mereka menyembunyikan ibadah mereka, khususnya infak mereka ini, maka ada di antara mereka yang memberikan infaknya itu dicarinya orang yang buta, yang tak nampak. Nah, sehingga tak tahu orang buta itu siapa memberikannya. Namun kalau sekarang payah juga kita. Apalagi kalau kita jalan ke Pekanbaru, di siap simpang 4 lampu merah, orang buta banyak. Ini kacau juga nih. Nah, itu kalau seperti itu tak bisa itu. Berarti butanya itu sudah menjadi profesi untuk meminta-minta. Nah, ini beda kasusnya. Di zaman dulu tidak. Memang orang buta itu dia tidak menjadi profesi meminta-minta oleh mereka, tetapi para ulama memberikan dalam rangka apa? Supaya mereka terhindar daripada sikap ria itu sendiri. Dan bahkan ada di antara mereka juga terkadang dia letakkan infaknya itu di depan pintu rumah orang-orang fakir itu, diletakkan kemudian dia pergi. Cuma kalau zaman sekarang payah juga.
Jangankan diletakkan di luar lagi, dalam rumah pun ada yang mengambilnya. Nah, berarti kan tak bisa diamalkan juga itu. Makanya mengamalkannya juga harus dengan kecerdasan. Namun di zaman dulu itu begitulah ulama mencontohkan kepada kita bagaimana kita menyembunyikan amal-amal yang kita laksanakan. Namun demikian, meskipun kita harus dianjurkan menyembunyikannya, maka pada bagian yang keempat Imam Al-Ghazali ada waktunya kita juga dianjurkan untuk menampakkannya. Maka beliau mengatakan yang keempat, ayyazhara haitsu ya'lamu anna fi izharihi targhiban lin-nasi fil iktida. Bahwa dia menampakkannya, menengokkannya, memperlihatkannya karena dia tahu dengan memperlihatkannya itu akan memberikan motivasi kepada orang lain untuk menirunya. Berarti tak juga selamanya dianjurkan kita untuk menyembunyikannya. Ada saatnya kita dianjurkan untuk menampakkannya. Apalagi mungkin kita sebagai seorang tokoh di masyarakat, baik itu mungkin tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, ataupun seorang pejabat, dalam rangka untuk mengajak yang lain agar mereka termotivasi untuk berinfak juga, maka tak ada masalah kita untuk memberikannya. Maka Allah mengatakan, in tubudus sadaqati fani'in mahi. Maka kata Allah, jika kamu memberikan sedekah yang terang-terang, itu juga tak masalah, itu juga baik. Tetapi ingat, selama mampu menjaga riya dan sum'ah dalam diri kita. Maka Allah mengatakan juga, wa anfiqu mimma razaqnakum sirran wa alaniyah. Mereka menginfakkan dari apa yang Allah rizkikan kepada mereka sirran, baik secara sembunyi-sembunyi, alaniyah ataupun secara terang-terangan. Artinya apa? Sembunyi-sembunyi itu bagus dalam rangka untuk menjaga diri kita, hati kita daripada riya dan sum'ah. Tetapi ada saatnya juga kita dianjurkan untuk memperlihatkannya. Kenapa? Karena terkadang ada orang-orang yang memang baru dia hatinya mau ikut ketika melihat orang lain sudah ikut juga. Kan kadang banyak di antara kita juga, kita termotivasi karena melihat ada saudara kita yang lain yang mereka juga mengeluarkan infak mereka. Ini yang keempat. Berarti di antara yang mesti dipahami, kita keluarkan infak ataupun zakat kita itu dianjurkan kita sembunyi-sembunyi dan juga dianjurkan kita secara terang-terangan. Setiap kita tentu berbeda-beda. Ada orang yang mungkin tak bisa dia, kalau nampak oleh orang langsung tersirat di hati dia ingin dipuji atau ingin disanjung oleh orang lain, tak mampu dia menahannya. Maka yang seperti ini lebih dianjurkan dia sembunyi untuk mengeluarkannya. Tetapi kalau seandainya ternyata dia mampu menahan dirinya, maka ke dalam kondisi yang seperti ini itu diperbolehkan untuk menampakkannya. Apatah lagi untuk menghindari fitnah. Kan banyak juga kadang-kadang masyarakat ini nampak dia orang kaya, tak pernah ditengokkan infak dia. Dia tak tahu ternyata orang kaya itulah yang membantu dia selama ini. Akhirnya fitnah yang keluar. Kikir betul lah bapak ini. Tak pernah memberi kepada yang lain. Nah, untuk menghindari fitnah itu juga tidak ada masalah. Orang kaya menampakkan infak dia, menengokkan kepada yang lain bahwa dia memberikan zakat dan infak daripada hartanya tersebut. Jadi selain daripada memberikan motivasi, juga untuk menghilangkan fitnah dari masyarakat, supaya orang tidak berdosa pula disebabkan kita menyembunyikannya. Tetapi meskipun demikian, kita harus berusaha untuk selalu menjaga jangan sampai di hati kita ada sifat ingin dipuji ataupun ingin disanjung ketika kita mengeluarkan zakat ataupun infak tersebut. Kemudian yang selanjutnya yang mesti dipahami juga yaitu tidak merusak pahala sedekah kita dengan menyebut-nyebut dan menyakiti si penerima. Ini Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza. Hai orang-orang yang beriman, jangan kalian batalkan pahala sedekah kalian dengan sikap menyebut-nyebutnya dan juga menyakiti perasaan yang menerima. Namun demikian, para ulama berbeda-beda
di dalam mendefinisikan al-man, menyebut-nyebut itu, dan juga mendefinisikan al-adha, menyakiti tersebut. Di antaranya ada yang mengatakan bahwa yang dimaksud dengan al-man, jadi Allah katakan jangan kalian batalkan sedekah kalian bil manni. Apa makna al-man di sini? Maka ada mengatakan ayyazkuraha, itu dia menyebutnya. Wal adha, sedangkan menyakiti ayyazkuraha, itu dia menampakkannya. Kenapa? Karena terkadang ada orang menampakkan, memperlihatkan dia berinfak itu, tetapi dengan cara-cara yang tidak baik, sehingga terkadang menyinggung perasaan si penerima. Ini yang perlu juga diperhatikan oleh setiap muslim. Kenapa? Karena yang perlu juga kita perhatikan, ikhwat fillah rahimani wa rahimakumullah, di dalam berinfak ini bahwa karena berzakat dan infak itu tujuannya adalah untuk membersihkan hati kita, maka kebersihan hati itu tergantung kepada seberapa besar semangat kita untuk mengeluarkannya, dan seberapa besar kebahagiaan kita ketika mengeluarkannya, dan seberapa besar kita merasa bahagia ketika kita memberikan harta kita itu. Maka kita bisa mengukur nanti itu. Ketika kita berinfak, ketika kita berzakat itu, berbahagia enggak kita ketika mengeluarkannya itu? Bangga enggak kita mengeluarkannya itu? Ada perasaan kebanggaan tersendiri hati, kepuasan tersendiri hati kita ketika kita memberikan zakat dan infak kita. Maka semakin besar kebahagiaan itu, maka semakin besar pula lah kesempatan kita untuk dibersihkan daripada sifat-sifat bakhil secara khusus. Makanya menampakkan dengan cara menyakiti itu juga termasuk yang merusak. Kemudian Imam As-Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah ta'ala pernah ditanya kepada beliau, man manna fasara sadaqatuhu, faqila lahu kaifal man, faqala ayadhkurahu wa yatahaddatsa bihi. Siapa orang yang dikatakan menyebut-nyebut, yang pahala sedekahnya menjadi rusak, bagaimana cara dia menyebut-nyebut itu? Maka beliau mengatakan bahwa dia menyebutnya dan menceritakannya. Artinya kemanapun dia pergi, asal melihat sesuatu yang dia berikan, dia ceritakan. Ini kemarin, alhamdulillah, saya ini yang berinfak di sini, maka atapnya sudah ada. Alhamdulillah, ini kemarin musola ini tak boleh berpintu, maka saya datang, saya berikan pintu. Alhamdulillah, kemarin masih belum ada karpetnya, nih karpet sudah lusuh semua, saya berikan karpet. Itu termasuk alman, menyebut-nyebut, meskipun dengan menggunakan kalimat alhamdulillah. Kenapa? Karena di sini bisa membatalkan. Bahkan dalam definisi yang lain dikatakan alman itu ayatakabbaru alaihi li ajli ata'ihi, itu merasa sombong ketika dia memberi itu. Jadi dia merasa ketika dia berinfak, ketika dia berzakat, sehingga orang merasa terbantu, ada takabur di hati dia, ada sombong di hati dia. Yang menyebabkan apa? Yang menyebabkan dia merasa ingin mendapatkan sebuah tempat. Dan untuk mengukur sombong tak sombong di hati kita, Imam Al-Ghazali memberikan sebuah cara. Jadi di antara cara, kata beliau, ketika kita berada, umpamanya ada tempat ini, orang banyak, kemudian kita mau duduk, tetapi tak satu pun mempersilakan kita untuk duduk depan. Tak ada, dibiarkan kita duduk di mana saja. Kalau di hati kita merasa ada, kok saya diberikan begini ini, itu berarti kita sombong di hati itu. Atau ketika kita berjalan umpamanya, ada orang depan kita, dan kita harus depan menurut kita. Ketika orang depan kita ada di hati kita merasa tidak enak di hati kita, karena ada orang depan kita, kita yang merasa lebih pantas, maka ketika itu ada sombong di hati kita. Makanya terkadang untuk menangani sifat sombong itu perlu juga kita berada di posisi-posisi tertentu di mana kita tidak harus minta dihargai oleh yang lain. Jadi terkadang banyak juga orang-orang ketika dia sudah memberi itu, itu dia sudah merasa dia yang paling hebat gitu. Maka orang semua dianggap remeh saja. Maka kalau seperti itu masuk dalam larangan alman.
Kemudian al-adha apalagi maknanya ayyantahirahu ayyuwabbihahu bil mas'alah. Itu dia membentak dan menyakiti ketika memberi. Diberi juga orang yang datang tadi. Namun didahului dengan kata-kata dan sikap-sikap yang tidak baik. Maka hal yang seperti ini akan bisa merusak daripada pahala infak dan zakat itu. Bahkan Rasul mengatakan la yaqbalullahu shadaqatan mannan, bahwa Allah tidak menerima sedekah dari orang-orang yang menyebut-nyebutnya. Kemudian ikhwat fillah rahimani wa rahimakumullah, yang selanjutnya yang keenam, ya, kita hindari, yang kelima kita menghindari sifat alman wal adza, itu menyebut-nyebut dan menyakiti perasaan yang menerima. Maka yang keenam adalah ayyastasghirul atiyah, yaitu menganggap kecil apa yang kita berikan. Ya. Jangan pernah kita merasa ketika kita berzakat, mungkin zakat kita besar angkanya, mungkin ada yang 200 juta, ada mungkin sampai 300 juta. Mungkin karena besar angkanya itu kita merasa bangga dan sudah merasa besar. Atau ketika kita berinfak 300.000 umpamanya, orang lain cuma 3.000, 5.000, kita 300.000. Maka jangan pernah kita merasa yang kita berikan itu besar. Tetapi itu hanya sesuatu yang kecil yang mungkin tidak ada apa-apanya dibandingkan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan gambaran tentang bagaimana dulu sahabat merasa bangga ketika dalam perang Hunain. Mereka banyak, maka Allah mengatakan, wa yauma Hunainin id ajabatkum kasratukum falam tuni ankum syai'a. Pada hari Hunain, ketika kalian merasa takjub, merasa bangga karena banyak jumlah kalian, tetapi tidaklah berguna bagi kalian banyak jumlah itu. Artinya apa? Jangan pernah kita merasa ketika kita banyak jumlahnya berarti kita kuat, atau ketika kita banyak memberi pada saat itu kita menganggap itu sesuatu yang besar. Kenapa? Karena mungkin lebih baik kita menganggap kecil tetapi besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala daripada kita menganggap besar ternyata itu tidak ada apa-apanya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ada yang mengatakan, ada riwayat menyebutkan, la yatimul ma'rufu illa bisalasin. Sebuah kebaikan itu tidak akan sempurna kecuali 3 syaratnya. Tasghiruhu, yang pertama menganggap kecil. Jadi apapun ibadah, sholat, zikir, baca Quran, infak, zakat, semuanya anggap sesuatu yang kecil, bukan sesuatu yang besar. Meskipun mungkin kita mampu mengkhatamkan Quran 1 kali dalam sehari, tetapi itu bukan sesuatu yang besar. Kemudian yang kedua, wa ta'jiluhu, menyegera melaksanakannya. Artinya ketika ada kesempatan jangan pernah ditinggalkan dan segera untuk melakukan. Kemudian yang ketiga, wasitruhu, menutupinya. Maka ini asar para ulama menyebutkan, kalau kebaikan kita mau sempurna, maka 3 tadi syaratnya. Anggap dia kecil, kemudian segera kerjakan, kemudian tutupi dia. Insya Allah sempurnalah kebaikan yang kita kerjakan itu. Dan juga ada yang mengatakan, inna ta'ata kullama istusghirat kaburat indallahi ta'ala. Sesungguhnya satu ketaatan yang dianggap kecil, maka dia akan besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wal ma'siyata kullama ista'zamat sughirat indallahi ta'ala. Dan maksiat setiap kali dia dianggap besar, maka dia kecil di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang perlu juga dalam kita berinfak, bersedekah. Dan pernah ketika kita memberi, meskipun banyak, kita merasa sangat besar, tetapi anggap itu hanya sesuatu yang kecil saja. Kemudian yang selanjutnya, ikhwat fillah rahimani wa rahimakumullah, yaitu yang ketujuh adalah mencari harta yang terbaik. Itu adalah harta yang paling halal, harta yang paling bersih. Ini juga perlu kita perhatikan. Artinya ketika kita yang berinfak, ketika kita yang berzakat, maka pilihlah harta-harta yang terbaik. Kalau kita umpamanya punya ladang yang begitu luas, punya padi yang begitu luas,
ketika sampai waktunya kita panen dan ternyata wajib keluarkan zakatnya, maka adalah padi yang berkualitas tinggi yang kita keluarkan untuk zakatnya. Dan cari padi-padi yang harganya murah, tetapi untuk berzakat carilah harta-harta terbaik. Sama juga ketika mungkin kita sebagai banyak kita banyak kerbau kita banyak sapi, maka ketika sampai punya berzakat, maka hewan ternak yang paling bagus, yang paling kita cintai, yang paling kita sukai, dan yang paling bersih. Supaya apa? Supaya ketika kita memberikannya itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentu berat, menguatkan keikhlasan karena Allah itu merupakan sesuatu yang sangat besar dan luar biasa juga. Maka ini juga yang ketujuh yang perlu diperhatikan oleh setiap kaum muslimin. Kemudian ikhwat fillah rahimani wa rahimakumullah, di antara yang perlu juga diperhatikan oleh orang-orang yang berzakat ini, bahwa dia dari sedekahnya itu agar tazkiyah, atau sedekahnya itu mampu membersihkan hatinya, membersihkan tanya. Maka di sini penting kita untuk memperhatikan juga orang-orang yang akan kita berikan zakat juga. Karena kita ingin zakat kita ini ketika kita berikan itu memberikan kebaikan kepada kita. Tentu orang-orang yang menerima zakat itu adalah orang-orang yang juga ingin mendapatkan kebaikan. Maka melihat siapa yang akan diberikan zakat, kepada siapa kita ingin berinfak, itu juga ada orang-orang yang perlu diperhatikan. Karena waktu sudah masuk, insya Allah akan kita sambung pada pertemuan yang akan datang, kepada siapa orang-orang yang kita keluarkan zakat kita itu, supaya zakat yang kita keluarkan itu betul-betul bermanfaat bagi kita khususnya, dan juga bagi orang yang menerimanya. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.